Assalamualaikum. Anit Wins Musik. Nelwin Nama panjang Win? Aldriansyah. Adiansa, ngeri nih. Lo lihat aja ntar. Kita nih di daerah Kebayoran Baru, kolektor ngeri nih. Nanti akan membahas musik-musik apa yang dikoleksinya Barat maupun Indonesia. Stay tune dan kita pakai masker nih loh. Podcast juga ada. Win ya. Siap. Tadi sebelum diwawancara nih udah dikasih kopi tuh. Indonesia enak loh. Penggemar kopi juga deh. Ada kopi Garut, kopi Kamojang, Tuh. kopi Lampung. Wih, mantep. Full enough. Nah, ini gue salut juga dari sekian barat ini. Makanya Nelwin juga pakai tuh kaos Indonesia. Biar gimana juga cintalah produknya saya. Ya Win ya? Ya. Dan itu wajib. Ini seperti ini nih. God bless. Ini kaset-kaset udah harganya waduh lumayan dah. Nah, ini Faris RM. Nah, ini sekarang kenapa saya mewawancarai Nelwin? Ini sudah berapa tahun saya mau kejar mulu ya. Finally akhirnya bisa. Sekarang kita lihat sendiri paling banyak Kiss. Ini mungkin nomor satu di Indonesia nih. By the way, sejak kapan Win? Gue kalau ngoleksi jadi penggemar Kiss sejak kelas 5 SD. Wih, ngeri. Tapi ya kalau waktu zaman SD, SMP ya koleksi paling kaset doang ya. Iya. Zaman dulu kan uang jajan juga terbatas. Mulai SMA mulai nambah koleksinya majalah, buku gitu ya. Begitu kuliah ya nambah lagi merchandise dan lain-lain sampai akhirnya terkumpul cukup banyak. Apalagi setelah kuliah kerja punya duit sendiri. makin berani koleksi gitu kan ya. Sampai terkumpul segini lah. Aduh. Ini merchandise ikut nggak persatuan kayak komunitas di dunia Win? Ada sih Kiss Army di kalau fans club buat penggemar Kiss itu kan di Amerika namanya Kiss Army. Membership juga terbuka di seluruh dunia. Itu kartu anggotanya tuh. Kemana? Kiss ini. Army official member. Ini. Yoi. Bentar. Nah ini kalau di Indonesia ketuanya dia juga nih. 4L, lo lagi. lo lagi. Terus selain Kiss, komunitas apa lagi, Win? Queen ya? Oh ya, Kiss itu ya itu band nomor satu gua. Nomor 2 favorit all time itu Queen. Dan, Queen. Kalau Queen di Indonesia banyak temennya. Banyak. Jadi di sini juga ada komunitas penggemarnya, ada Queen Indo. Jadi kita sering kumpul-kumpul bikin acara. Jauh lebih banyak lah penggemar Queen di Indonesia daripada Kiss. Kalau Kiss banyaknya di Amerika. Jadi kalau gue kesana ikut Kiss Cruise atau nonton konser, wah itu serasa pulang kampung. Ketemu banyak. Ngeri ketemu banyak. Liatin tuh. Ketemu banyak orang yang sepemahaman sama gilanya gitu kan. Di sini agak jarang. Oh, nah ini Win ada nggak dari 4 member yang asli original members Kiss yang paling down to earth, ngomong bercandanya enak, ketemu sama siapa ya? Kebetulan gue udah ketemu semua original membersnya. Tuh ketemu semua. Paul Stanley udah, Gene Simmons udah, Ace Frehley udah, Peter Criss udah. Dari original semua, member loh. Dari semua yang paling ramah pada fans, spend some time gitu ya ngobrol, nggak cuma foto bareng gitu, tapi sempat nanya-nanya itu Peter Criss. Oh Peter Criss. Karena mungkin gue ketemu dia tuh jauh setelah dia keluar dari Kiss ya, waktunya juga mungkin lebih banyak, jadi dia merasa senang aja ketemu fans. Tapi kalau dari member sekarang, Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer sama Tommy Thayer, paling ramah itu Eric Singer. Gue beberapa kali ketemu sama Eric Singer, baik memang di acara-acara kayak Kiss Expo gitu ya, ataupun pada saat Kiss Cruise gitu, dia sering hang around, jalan-jalan keliling-keliling ketemu fans gitu. Bahkan pernah sekali gue nggak sengaja papasan di dalam lift. Aduh. Gue langsung keluarin HP kan. Gue bilang boleh nggak foto bareng sama dia, HP-nya gue diambil, dia yang jepret-jepretin gitu. Boleh. Guys, sebelumnya nih Eric Singer drummer loh, bukan singernya. Tetap Paul Stanley singernya. Salah lagi. Nah ini aku juga tadi ngeliat tuh si Peter Criss tuh Nelwin. Itu Eric Singer. Oh itu Eric Singer ya? Oh dia Eric Singer tuh ya. Oh iya. Nah itu udah ketahuan itu ditulis loh nama. Itu kan berarti friendly banget tuh.
Itu juga dari Bruce Kulick ada Oh iya ditulis tuh, namanya. tuh Nelwin tuh, Bruce Kulick. Nah, ini gue sekarang mau nanya nih. S. Presley, Vinnie Vincent, Bruce Kulick. Nah, udah di Bruce Kulick, Mark St. John. Nah, habis itu gue nggak tahu siapa yang Habis Mark St. John, urutannya kan Ace Frehley, Bruce Vinnie Presley, Vincent, Vinnie Vincent. terus Mark St. John, Hmm, Bruce Kulick. Bruce Kulick. Setelah Bruce Kulick reuni balik balik lagi sama Ace Frehley. Mhm, Setelah Ace Frehley kemudian keluar lagi diganti Tommy Thayer sampai sekarang. Tommy Thayer. Oh. Oh ya, Vinnie Vincent kan pernah bikin Vinnie Vincent Band sama Mark Slaughter ya. Betul. Vinnie Oh, Vincent Invasion. anak pang tahu juga ya. Tapi gue ngefans sama Kiss sebenarnya dari dulu. Itu terus tentang mungkin Nelwin juga sama pengalaman. Kita dulu anak-anak ektis berebut ke penyewaan Betamax, bener nggak? Bin? Iya. Rock konser. Itu ada yang gue kaget itu videonya dia yang dulu heboh itu. So It Out Loud. Shout it out loud. Iya kan? Mm-mm. Itu yang dia konser. Itu wih, ngeliatin ngeri nih. I Love Sama It Loud itu rock konser 5. I Love It Loud. All of It Loud. Lebih tahu dia kacau. Pokoknya gue inget Zaman itu deh. Betamax. Ya. Iya, itu ya kalau saya nyanyi Gene Simon nih. Betul, betul. I Love It Loud. Nah, itu ada beberapa poster sini ya versi majalah Indo sama luar yang dulu gue sempet pajang gitu. Mm. Nah, dari semua ini paling lo sayang yang berkesan ada cerita paling mana Win? Dari semua koleksi Kiss gua. Yang paling berkesan banget. Ini ada ceritanya, ada apa gitu. Ada satu buku Kiss Story ada di rak buku sih di dalam. Oh, masih di gudang ya. Itu bukunya ditandatanganin 6 personil Kiss. Wih. Jadi original line up ada Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley, Peter Criss, Eric Singer dan Bruce Kulick. Jadi itu yang mungkin ya itu salah satu juga merchandise Kiss ada tanda tangan yang pertama gue punya. Wih. Itu gue beli tahun 96 di konser waktu nonton konser di London. Oh iya ini teman-teman, ini ada cerita menarik. Sebenarnya sih Nelwin udah ngomong pernah ya. Ceritain tentang yang curse tuh. Yang curse-nya Oh, iya. itu. Tuh ada poster nanti mungkin obrolan ini ada slide-slide foto gitu. Nah, itu sutradara sama editor tuh si Arko Chandra tuh. Gimana tuh ceritain kok bisa masuk itu kan pasti ke kalau Kiss official Kiss announce gue mau cruise nih berebutan nggak tuh susah nggak tuh Ya, jadi pertama kali Kiss Cruise itu diadain tahun 2011. 2011 ya 2011 Kiss Cruise 1. Gue nggak ikut. oh nggak ikut iya. Karena waktu itu ya memang waktu diumumin gue belum punya visa US dan kayaknya terlalu mepet kalau untuk ngurus visa US gitu ya. Visa gue yang sebelumnya udah lama mati. Tapi udah niat suatu hari gue mesti ikut nih ke Kiss Cruise. Jadi 2011 gue ngurus visa biar lancar gitu ya. Sekalian ngurus visa bini, anak gitu. Ajak jalan-jalan dulu gitu. 2011. Itu kemudian kalau visa US kan dapatnya 5 tahun. Oh iya. Jadi begitu udah pulang ke Indonesia 2012 bulan September Oktober kan ada Kiss Cruise yang kedua tahun 2012 yang posternya ada di situ. Iya itu tuh ada 2 poster yang gue lihat. Nah disitulah baru gue daftar. Gue daftar sekali berdua ikut sama bini dan gue sama bini gue tuh cuma 2 orang yang dari Indonesia, yang lainnya orang-orang Amerika dan Eropa sama Jepang kebanyakan. Asia tuh Jepang sama Indonesia ya. Pesertanya itu Kiss Cruise 2 itu sekitar 2.500 orang. 2.500 fans dari seluruh dunia. Mungkin separuhnya dari Amerika. Kemudian 30% dari Eropa. Sisanya dari negara-negara lain lah. Amerika Latin, Indonesia. Kemudian ada dari Qatar. Yang surprising juga. Nah itu berapa kali dia ngadain cruise ya? Total. Setiap tahun boleh dibilang. Sejak tahun 2011 sampai 2019. Jadi 2011 itu Kiss Cruise pertama, 2019 itu Kiss Cruise 9. Dari 9 kali cruise itu gue ikut 3 kali, yang 2, 3 dan 9. Jadi gue ikut 2012, 2013 dan 2019. Seharusnya 2020 kemarin Kiss Cruise 10. Tapi corona. karena Covid di cancel, digeser sampai Oktober tahun 2021 ini. Cuma karena gue baru pindah kerja, belum punya cuti, nggak bisa ikut Kiss Cruise. Nanti ada waktu kita bertanya tentang ekonomi juga. Ini ngeri nih ahli ekonomi. Itu by the way kalau lagi dananan gitu di cruise komplit tuh dananan Kiss.
Oh ya, jadi mereka di atas kapal itu konser 3 kali. Oh. Konser pertama itu akustik tanpa make Hmm. up, biasanya di pool deck gitu ya, di atas di deck kapal paling atas yang Hmm, ada kolam kalau kayak renangnya. kalau di album kayak Kiss Unplugged, Ya, MTV mirip-mirip Unplugged ya. unplugged gitulah. Ah. Nah, Terus? itu kalau yang di akustik untuk di pool deck itu semua orang yang penumpang cruise boleh ikut nonton. Wih. Terus nanti malam kedua dan malam ketiga mereka show dengan make up, electric set Hmm. di indoor theater. Cuma karena indoor theater itu kapasitasnya cuma 1.200-an orang, Hmm. dibagi dua. Sebagian nonton di Oh, malam kedua, iya, iya. sebagian nonton di malam ketiga. Hmm. Gitu. Nggak bisa nonton dua-duanya. Hmm. Jadi Ada kita kebagian sekali konser akustik, akustik. sekalian tanpa make up, Hmm. dan sekalian satu lagi konser elektrik dengan make up. Ada nggak itu makan prasmanan bareng sama mereka? Kalau Dinner atau beruntung, kalau lunch? beruntung bisa. Oh Jadi gitu. beberapa kali kan di kapal itu restorannya banyak. Iya. Ada sekitar 9 restoran gitu ya. Oh, 9 restoran di kapal. Dan kalau kita ikut cruise itu makan sudah termasuk. Hmm. Jadi bebas milih mau restoran mana aja. Hmm. Kecuali ada dua, satu restoran steak, satu lagi restoran Japanese food itu ada bayar tambahan. Oh. Tapi 7 restoran yang lain itu kita bisa pilih. Hmm. Makan di mana aja gratis, Hmm. sudah termasuk biaya cruise. Pernah sekali lagi makan di restoran yang di lantai 7, kira-kira 3 meja dari gue itu Hmm. Doc McGee yang manajernya sama Oh. Tommy Thayer lagi makan di sana. Oh iya. Ya, cuma karena eh, kalau lagi makan gitu kita juga nggak berani ganggu kan. Iya. Ya, kita ngeliatin say hi aja dari jauh. Hmm. Beberapa teman kalau yang makan di Cagney Steakhouse itu Hmm. pernah ketemu Eric Singer dan malah Eric yang nyamperin gitu kan Oh iya. ke teman-teman fans gitu. Jadi Hmm. kalau Eric tuh emang orangnya friendly banget. Hmm. Down to earth ya. Nah, Iya. Sama ini ada nggak dari personil Kiss dengan dandan komplit berenang? nggak, Nggak nggak ada. ada, nggak ada. Nggak ada tuh. Sorry bercanda ya. Sama ini gold platinumnya banyak banget ya. Ah, Ini ngerawatnya gimana? Soalnya kan ini kayaknya gue liatin kayak ini nih. hmm, hmm. Nanti di foto ada slide-nya. Itu termakan jamur tuh ngerawatnya gimana Ya, tuh, Win? memang agak susah sih kalau yang begini-gini. Hmm. eh, Cuaca kita kan lembab ya, Iya bener. dan itu kan bagian kaca dalam yang sering Hmm. apa Heeh. kayak lembab gitu. Jadi kalau Hmm. kaca dalam mau nggak mau mesti dibongkar. Oh. Tapi beberapa ini kan kayak di paten. Jadi Hmm. kalau di paten gitu kalau belum parah sih ya biarin aja dulu deh. Kalau Mm-mm. udah parah nanti bongkar, bawa lagi ke tukang frame untuk dibingkai ulang. Sama ini nih ada beberapa tadi gue liat gitar dicopotin ya senarnya kan. Mm-mm. Mm-mm. Ini asli dari merchandise dia juga nih mereka nih. Apa Ini namanya? jadi gitar dan bass yang memang boleh dibilang di endorse oleh Kiss ya. Mm, Jadi model-model yang dipakai Kiss ini gitar yang dipakai Australia, mm, 3 yang di kanan ini Paul Stanley semua, 2 ini bassnya Gene Jane Simmons. Simon. Mm. Nah, kalau ini gitarnya Andi nih ada minum sambil minum. Ada Gitar minumnya loh. mainan. Ini gitar apa nih maksudnya nih? Wi? Itu gitar mainan. Dulu dijualnya di Kiss Coffee House namanya. Jadi buat Oh, anak-anak main gitu ya. oh, Ada baterainya sebetulnya dulu bisa iya. bisa ada lagu Rock and Roll All Night tapi baterainya udah habis. Oh ini, oh nyanyi ya di dalamnya. Ada Oh, baterainya. iya. Di Ya, anggota itu anggota keberapa ya di dunia? Win? waduh, nggak hafal gua. Oh ini ada nih nih. Ada nomornya kali itu. 001642. Wih, gile. Oh iya nih, saya kemarin ya baca-baca juga apa dengar-dengar final tour ini. Katanya begitu. Jadi waktu kita ikut Kiss Cruise 9 tahun Hmm. 2019 lalu, Kiss sudah ngumumin sebetulnya bahwa Oh. mereka akan bubar line up ini dengan make up ini di Hmm. Juli 2021. Hmm. Tapi dan sebelum itu bubar mereka mau ngadain apa The End of the Road On the end of the tour road. mulai dari 2019 sampai 2021. Tapi kan Hmm. baru mulai 3 bulan Februari 2020 COVID Hmm. berhenti. Oh, Jadi ya mundur lah. mundur Akhirnya ya. baru akan dimulai lagi nih bulan akhir Agustus ini. Bagus bagus. Jadi Hmm. mungkin final tour konsernya itu di 2022 nanti. Oh iya waktu itu ya yang di Abu Dhabi apa di Qatar ya? Di Yang Dubai, waktu Dubai. Malam akhir tahun baru. tahun, tahun Malam tahun baru baru di gila Dubai. ya. Itu dibikin konser tanpa penonton langsung Hmm. di depan panggung, tapi
Petasannya ngeri. Nontonnya dari balkon hotel. Jadi satu Oh, hotel itu di book untuk buset. fansis dan dijual per kamar gitu ya. Itu Itu petasannya dari Parung tuh. master dari master. Master. Lu petasan juga tuh ya. Oh iya, ini apa? eh gue belum lihat set drum. Kalau bass, gitar, mungkin orang banyak ya. Drum ada nggak set drum? Kalau set drum nggak ada, tapi cuma punya ada snare drum skin yang udah di frame di sana di atas itu. Oh, Nah, oh itu tuh. Oh, yang buat snare snare drum. drum Nanti skin. ada fotonya ya. Sabar. Itu AC-nya merek Kiss juga. Oh iya teman-teman, ini ada beberapa yang lucu dan mak-mak, dan ini yang lucu lagi nih, dari pertama datang ketawa ngakak ini loh. Kopi nih. Itu saus, Oh, kopi di belakang. ini coffee house. Oh, Kiss belinya. Coffee Oh House. iya, iya, kecap Tapi tuh. itu saus. Saus nih. Kopinya ada yang sasetan Gila. apa kayak kantong di belakang. Kalau makan apa pakai ini bumbunya, lidahnya panjang kayak Gene Simon. Terus kesan-kesan apalagi, Win? Cerita-cerita ketemu Kiss ya. Ini biar teman-teman yang belum pernah lu ceritain ke orang tapi wih ngeri gitu. Ya, gua tuh kan Lucu boleh juga gitu. mulai ngefans Kiss itu tahun 81 lah ya, kelas 5 SD. Hmm. Tapi baru kesampaian nonton Kiss itu pertama kali tahun 96, 15 Hmm. tahun kemudian. Jadi 15 tahun ngefans baru Uh, bisa nonton. Soalnya kan Kiss nggak pernah ke Indonesia, nggak pernah ke iya, oh Singapura. iya. Dia cuma pernah main di Jepang gitu Hmm. ya, di Asia. Kebetulan tahun 96 gue pas kuliah S2 Oh. di Inggris dan Kiss lagi reuni. Balik Hmm. lagi sama Ace Frehley sama Peter Criss, nonton di dua kota gue di Hmm. London sama Manchester lah. Itu bener-bener lah pengalaman pertama dan tak terlupakan Itu. nonton Kiss karena Hmm. langsung original line up Hmm. dengan apa hanya membawakan lagu-lagu klasik sampai album Dynasty ya. Hmm. Jadi bener-bener kayak serasa nonton Kiss di tahun 70-an. Wih ngeri. Tapi ya sayangnya kemudian line up tersebut Hmm. cuma bertahan 5-6 tahun. Hmm. 2002 sudah Eric Singer sama Dari Singer. si ini Tommy Thayer yang masuk. Tommy Thayer. Oh. Dan setelah itu ya kebetulan beberapa kali nonton lagi Kiss baik di cruise maupun di konser-konser di Eropa. Dari Kiss kan total pernah ada membernya 10 orang ya, tapi dua udah Wih. meninggal. Oh. Eric Carr sama Amerika. Mark St. John sudah Oh, meninggal. Yang hidup masih ada 8. Dari 8 orang itu alhamdulillah udah ketemu langsung 7 orang diantaranya. Wih. Yang belum pernah ketemu cuma Vinnie Vincent aja. Oh, Vinnie Vincent. Hmm. Itu cocok banget tadi ya, dia cerita S2 di London. Kan Kiss S-nya 2 tuh. Pas banget Kiss KISS. Terus sama ini ada nggak istri sama anak tadi? Ada kan 2 ya. Seneng nggak sama musik ini? Enggak, Penerus. enggak ada yang demen Kiss. Cuma ini ya mereka super juga. Kadang-kadang mereka lagi jalan kemana lihat ada yang jual kaos Kiss, lihat Oh, bantuin pin Kiss bapaknya. langsung difoto di WhatsApp ke gua. Oh. Nih ada yang jualnya di sini gitu. Kompak juga ya. Kadang-kadang dibeliin langsung tapi nanti minta ganti. Oh gitu. Iya, iya. Ini gue penasaran nih, Win. Itu foto itu istri itu mannequin Kiss apa asli Kiss? Kiss beneran itu Oh, waktu itu ikut asli. Kiss Cruise. Oh, Kiss Cruise. Jadi dulu kalau ikut Kiss Cruise itu selain kita nonton Kiss, dapat kesempatan foto bareng sama Kiss-nya. Tapi memang cuma foto aja, nggak boleh ngobrol, nggak boleh tanda tangan. Itu cepet banget lah, paling 3 detik udah ganti orang, 3 detik ganti orang Oh gitu. gitu. Karena lu bayangin Oh iya. 2.500 orang, Buset. kalau Oh iya, sekamar bener-bener. berdua kan berarti ada 1.200 kali foto itu. Lu bayangin berapa jam baru Iya, kelar. bener. Bayangin bro. Dan itu gini doyanmu juga tuh mau ngomong nemenin suami. Tapi itu gila loh. Ketemu langsung foto sama itu gitaris siapa ya di situ? Tommy Thayer. Tommy Thayer. Oh, di Tommy Thayer. Itu Eric Singer ya? Ya. Dan di Indonesia ada berapa anggota ya Kiss ya? Di Indonesia berapa anggota? Enggak komunitasnya. Oh, ya itu tadi gue bilang 4, lo lagi gitu Oh. kan. Bikin kita ada Kiss Army di Facebook group gitu ya. Iya. Kalau anggotanya sih banyak, ratusan ya, mungkin udah 700-an. Cuma kalau kumpul-kumpul paling banyak 20-an orang 20-an yang ya. Iya. Queen lebih banyak kemarin. Oh, kalau Queen sekali ngumpul bisa 100 orang. Iya, oh 100 ya. Kalau
Kiss Army Indonesia di grupnya pun nggak terlalu rame. Jadi kalau teman-teman mau ngeramein, ayo nanti Oh, kita share tuh. cerita-cerita menarik tentang Kiss. Oh iya, gue mau nanya nih. Pertanyaan ini akan gue pertanyakan kepada siapapun. Iya kan? Nyokap bokap orang mana ya, Win? Nyokap gue orang Sunda, Hmm. tapi nyokap udah lahir di Jakarta ya. Kalau Hmm. kakek itu dari Bandung, nenek Purwakarta dari Hmm. pihak nyokap. Kalau Bokap. bokap orang Bukit Tinggi, Hmm. jadi baik kakek dan nenek dari bokap dua-duanya orang Bukit Tinggi juga. Hmm. Nah, Bukit Tinggi. Penyanyi legendnya siapa? Dari nyokap juga. Kalau tahu sejarah Kiss nih, penyanyi legendnya Indonesia dari Bukit Tinggi dan dari nyokap tadi. Ayo. Ya kalau kalau yang bokap gue ngefans banget sih Ali Kasim. Wih, gue ngefans juga. Itu bahkan waktu gue kecil itu bokap punya banyak piringan hitam Ali Kasim dulu zaman Wih. di rumah. Hmm. Terus apa kalau orang Sunda ya banyak ya. Hmm. Tapi. Ya Bimbo itu kan Oh, orang bisa, Sunda juga bisa. gitu kan. Hmm. Kalau penyanyi penyanyi daerahnya siapa ya? Nggak tahu deh kalau penyanyi daerah. Apa aja nih? Banyak, ada Upit, ada Darso, ada banyak dia. Gitu. Nah, Taunya nih hip harus hop aja. PR nih, PR. Ini sebagian besar emang pertanyaan ini yang gue lontarkan kepada siapa aja gitu. Dan mereka kadang bingung. Malah apalnya tahun 90-an. Artis-artis ini salah gue bilang gitu. Nah, ini paling berkesan selain grup luar Indonesia nih sekarang gue balik. Siapa, Win? Kalau grup Indonesia, Favorit, favorit. grup Indonesia Terserah mau 1, 2, 3, 4, 5 bebas. Favorit. kalau favorit dalam arti eh, eh, musiknya gitu ya, Ya musik apapun lah. Naif Wih, halo Naif. Aduh sayang bubar, jam baru bubar. bubar. Aduh. Ya, tapi kalau yang legend-legend dan gue ngikutin, gue nonton, gue koleksi juga ya cukup banyak ya. God Bless senang, Mm-mm. Edane juga Mm-mm. senang, Power Metal ini gue pakai kaosnya juga Uh-uh. senang. Bahkan yang udah tahun-tahun 90-an kayak Jamrud, Mm-mm. Boomerang itu pun gue nonton dan gue Iya. koleksi juga gitu ya. Nah, Nelwin tuh kebanyakan koleksinya metal, glam, hard rock, apalagi ya, Win? Ya mostly itulah, Mostly. klasik rock. Tapi tadi aku lihat kaset-kaset Indonesia banyak, banyak tuh. Indonesia yang paling komplit siapa, Win? Kalau dari jumlah kasetnya paling banyak gitu ya, Mm-mm. mungkin Kus Plus sama Mm-mm. Iwan Fals. Tapi itu juga nggak lengkap gitu ya. Mm-mm. Kemudian ya mungkin kalau yang banyak dan mendekati lengkap mungkin Faris ya. Oh, Farid. Faris gue juga lumayan ngefans nih dan Mm-mm. beberapa kali juga ketemu langsung sama dia Mm-mm. sempat Baik, baik. ngobrol-ngobrol baik Baik. orangnya. Mm-mm. Terakhir malah gue ngundang Om Faris jadi ini waktu kita reuni SMA 30 tahun Oh, tampil di reuni sekolah kita tahun di SMA mana? 2018 SMA di mana, Win? SMA 6 Oh, 6 SMA burunya. Mahakam Oh, iya, iya. Angkatan berapa, Win? 88. Wih, ngeri. Sama ini, selain itu ya, yang paling berkesan konser di negara mana dengan penonton yang enak itu Kiss tuh. Maksudnya ya apa? Penonton negaranya itu yang paling enak, nyaman gitu, asik-asik. Ya Jadi temen banyak di situ. kalau yang pasti yang pertama tuh paling berkesan. Jadi Hmm. kalau yang paling Oh iya. berkesan waktu gue nonton di London tahun Hmm. 96. Tapi kalau yang apa dan itu cuma konsernya Kiss doang gitu ya. Hmm. Band pembukanya itu Over apa Five. First Fight yang poster ini tuh gue nonton nih Oh, di makanya gue bingung kok di jadi Wembley. alternatif ya. Ya tahun 96 kan lagi Iya, musimnya alternatif alternatif. Homograph Super Nah, Five. Oh. terus tapi kalau yang suasana konsernya paling menyenangkan mungkin waktu nonton di Zurich tahun 2019. Hmm. Di situ nontonnya kita di indoor arena Hmm. dan ya suasananya kayak kayak party bukan kayak nonton konser gitu ya. Hmm. Banyak banget fans yang datang dengan kostum Kiss, makeup Kiss, Hmm. ketemu teman-teman baru yang waktu gue bilang gue dari Indonesia, mereka Hmm. pada nggak percaya gitu ya. Jauh Oh bener iya, sampai nonton kesini gitu kan. ya ampun iya. Akhirnya ya kenalan dengan beberapa orang dari konser itu yang sampai sekarang masih kontak-kontakan juga di Facebook. Tapi tuh mostly orang-orang bule tuh sama band Kiss pernah nanya nggak Indonesia di mana gitu? Ada nggak gitu? Umumnya mereka sih tahu dan Hmm. hampir semua mereka kaget bahwa Kiss belum pernah ke Indonesia. Mereka Wah, ngiranya Kiss sudah pernah ke Indonesia gitu iya, ya. emang susah ya, gitu. Bayarannya mahal sih ya, Iya. karena dia Cuman termasuk
Ya, bigger termasuk band lah. band yang mahal. Even Mm-mm. beberapa promotor Singapura juga katanya nggak berani bawa Mm-mm. Kiss karena fee-nya terlalu mahal, katanya Fee-nya. begitu. Belum readersnya yang ngeri, ya. Mereka tuh ada pesawat nggak sih kayak itu, Waktu kayak ya Zeppelin, dalam beberapa tour dunia tahun-tahun Aeromedan kayak 70-an Aeromedan. ada, tapi memang nggak segede 747 gitu nggak ya. Hmm. Mungkin mereka pakai kelas-kelasnya 737 gitu yang lebih Hmm. kecil. Eh, Dalam beberapa tour terakhir mereka selalu charternya malah private jet. Hmm. Jadi untuk manajer sama members dan keluarga Hmm. pakai private jet, Hmm. apa kru-kru yang lainnya pakai truk gitu ya, Hmm. truk dan bis touring. Oh enggak kayak Aeromedan ya, full satu ini ya. Enggak. Oh Iron iya. Maiden kan juga bukan pesawat sendiri, Iya, sewa iya, aja. sewa. Sewa. Menulis Aeromedan Iya. gitu. Hmm. Karena Iron Maiden kan mereka langsung pesawat itu dipakai untuk bawa kargo panggungnya ya. Iya Kalau semua. Kiss untuk kargo panggungnya tetap tetap pakai jalur darat. Oh darat. Oh iya, iya. Nah ini sekarang vinil koleksi juga ya, vinil, CD, kaset. Hmm. Nah, kalau sekarang saya mau nanya, Win, dari sekian banyak itu, seneng musik digital apa analog? Sama aja ya kalau saya sih, Hmm. kalau kalau jujur sih kalau bersih Hmm. musik digital jauh lebih bersih. Hmm. Banyak yang orang bilang wah vinyl nggak ada yang ngalahin, Hmm. dynamic range-nya paling lebar, ada yang Hmm. bilang wah kaset suaranya paling asik, paling nuansa Hmm. matik gitu Hmm. katanya. Tapi gue nggak fanatik pada satu format. Hmm. Eh, yang penting rekamannya bagus ya, mau di kaset, mau di Oh, vinyl, mau di CD. hmm. Buat gue ya enjoy aja. Cuma kalau untuk album-album atau band-band yang gue favoritin ya Hmm. biasanya dilengkapin, vinylnya Hmm. ada, kasetnya ada, CD-nya Hmm. juga ada. Gila double-double gue liatin ngeri nih. Itu sebelah tuh di satu ruangan nih. Ini lantai berapa ini? Dua Lantai ya? dua. Nah ini sebelah-sebelah nih. Sebelah sana kaset, ada beberapa gitar, vinil. Nah ini apalagi yang belum lo dapet, Win? Yang lo lihat? Oh tadi itu ya pinball ya. Pinball itu udah Pinball Kiss. bertahun-tahun nyari, pernah Hmm. pasang iklan, pernah Hmm. ya dalam berbagai acara tiap diwawancara gitu ya, Hmm. baik di media elektronik, media Hmm. cetak, gue selalu bilang nyari pinball Kiss karena dulu di Jakarta sempat ada beberapa tuh. Ya itu. Paling nggak waktu gue SMP itu main Oh, pernah oh di ya waktu Kartika Chandra, iya. Kartika Chandra, kemudian eh, di lobinya dulu ya di Hmm. Jakarta Theater sama di Hoya, Hoya Blok M. Iya main blok ya. Iya, Gua apal Hoya Blok ya. cuma nggak tahu sekarang tuh mesin-mesin itu ada di mana. Mm-mm. Dulu beberapa temen bilang juga katanya di Rawamangun ada satu, cuma Hmm. karena dulu gue nggak main ke daerah Iya, sana iya. nggak tahu. Jadi ya informasinya paling tidak sudah ada 4 biji pinball Kiss tahun 80-an Mm-mm. yang sekarang entah di mana disimpannya itu. Hmm. Oh, kalau salah dulu ada Planet Hollywood ya. Sebelum Planet Hollywood Oh, masih sebelum. Kartika Chandra Masih Kartika bioskop. Hotel Jadi bioskop. dulu kan ada bioskop, ada Mm-mm. bowling. Iya, iya Nah di bowling. lobby bowling itu Mm-mm. ada tuh. Mm-mm. Zaman Yang SMP itu, sebelah sononya kolam uh, renang. zaman SMP itu pernah main sama temen, bukan main bowling kita, Iya. cuma mau main dingdong kiss itu aja. Iya. Dan itu berkesan banget tuh. Pinball tuh keren banget. Jadi ada beberapa kalau di Amerika dibuatin pinball ya kayak The Who, Led Ya, Zeppelin, Beatles, Stone gitu. Nah, ini dari semua ini yang masih belum tuh selain pinball apa tadi, Win? um, ada tahun produk sekitar tahun 78 79 ada record player kayak turntable tapi mainan sebetulnya. Hmm, Dari plastik bahannya kayak koper gitu. hmm, Itu Kiss record player namanya. Bisa dipakai untuk main piringan hitam bener. hmm. Ada speakernya kecil ya, cuma suaranya jelek gitu kan. Treble biasanya. Kayak kayak turntable mainan lah. Itu juga gue nyari udah di sini Hmm. belum pernah nemu. Iya, Kalau di eBay banyak, cuma harganya udah ngeri di ya. luar jangkauan. Iya. Nah, ini poster yang paling lama dulu kan dari ya kita ngeliat dari tahun 80-an ya kita gede. Nah, itu paling berkesan malah yang pertama lu punya Ini nih, mana? nih. Tuh kan sama kan, gue tau nunjuknya sama itu. Ini poster dari zaman gue SD gue beli ini. Nanti slide-nya ada. Itu Tahun ya gue bilang tadi sama dia masih Arko, kok ini poster yang di dinding gue nih. gue beli ini ya either tahun 81 82 deh. Iya, itu zaman-zamannya masih Frame kartun nih. frame dan plastiknya udah berapa kali ganti ya, sobek lagi, sobek lagi. Oh, itu. Iya, emang itu tuh ngeri tuh. Terus sama ini nih. Ini belum ditata ya, masih ada
Ada apa, kaos, Ya, toys, apalagi itu di dalam di gudang. banyak lah. Kebanyakan sih figures ya, Oh figures iya. figures case, sama apa buku-buku di belakangnya, apa merchandise lain. Hmm. Di ruangan ini udah nggak muat, Hmm. terpaksa taruh di gudang dulu. Oh iya. Tapi itu ada toys band Indonesia Naif doang loh yang gue tahu tuh. Ada nggak lo? Nggak punya. Belum ya? Itu Nah, ada kolektor nanti next podcast namanya Pak Roy itu. Kalau nggak sibuk, dia satu-satunya toys Indonesia Naif ada sampai si Emil bengong. Oh, dia punya peran Naif kata Emil. custom Naif. itu apa? Emang dari Naif. Original. Itu cuman 200, masalah 200 Oh, toys. Dan itu masternya katanya udah nggak tahu kemana. Nah ini ada, setelah itu ada pokoknya berbentuk apa aja ya. Rockstar ya, ada pistol, ada slash. iya, iya. Ada Hmm. Metallica juga ada Hmm. apa. Nah kalau audio nih, gue perhatiin ada beberapa nih. Ah, Sebagian nyala, sebagian itu. kalau yang di sini ini nyala semua. Oh ya, di sini. Masih sering gue puter lah. Hmm. Kalau yang ini yang udah jarang diputar, sebagian ada yang rusak salah satunya gitu, tapi nggak Hmm. rusak total sih. Oh, Sebagian masih harus berfungsi. diservis ya. Uh, Itu yang zaman dulu beta VHS ada. ada nih VHS ada, Oh masih ini. ada. Yang bawah Oh itu nyala tuh. nyala. Woi, VHS. Kalau beta tuh sebenarnya tuh bajakan. VHS tuh asli gitu. Jadi video masih pita gitu. Nah ini yang asli-aslinya ada juga koleksinya. Kiss. Ada nih di laci-laci sini nih, Oh, isinya beberapa VHS VHS original. VHS. Terus sama ini itu vinilnya nyala juga itu MK2 tuh. Ya, nyala. Ya, Nyala ya. tadi tadi pagi aja masih gue setel. Masih ya. Masih mulus sih. Dulu ngeband nggak, Win? Ya ngeband-ngeband iseng-iseng aja zaman Iya. SMA, SMP, SMA sampai Nah, kuliah. Tapi ya karena nggak terlalu berbakat, nah. biasanya cuma jadi penggembira aja. Paling Oh, main rhythm gitar gitu ya, oh kadang-kadang gitar ya, vokal. rhythm ya. Tapi Oh. ya itulah, cuma hobi aja, nggak pernah diseriusin. Hmm. Beberapa kali sama teman-teman ikut-ikutan festival yang nggak pernah Nah, menang. iya. Sama ini Karena ya emang anak. kurang berbakat. Iya. Sebenarnya kalau diniatin sih ya, tapi emang mungkin soul ya belum ya. Ya Iya, penikmat jadi kita jatuhnya. ya Hmm. ujung-ujungnya sih bakat sih. Gue Hmm. gue ngerasa kalau semangat ada, Ada. Oh, semua. bakat yang nggak ada. Oh iya itu. Jadi kalau teman-teman saya gitaris penuh semangat namun tak berbakat. Oh, tapi apa teman-teman glam rock komunitas suka iya Ya, iseng-isengan aja iseng-iseng di aja. sini ini. Ya di sini Mhm. kemarin juga berapa kali manggung di acaranya yang di Pegadaian, pernah Oh, ada yang ICBD gitu kan. oh iya. Ya mah gitu-gitu aja, Oh itu iseng-iseng aja. waktu itu ini ya apa sponsori itu ya, Tribute to Kiss yang Oh band iya ori. iya. Apa namanya band ini? Aikis. Aikis. Tuh. Dananannya ya Ya, orang Jakarta semua. orang Jakarta semua. Hmm. Itu band tribute Kiss pertama di Indonesia yang lengkap dengan kostum dan makeup Kiss. Hmm. Mungkin kalau kalau sempat nonton dulu, kita pernah dua kali bikin acara, sekali di Hard Rock Cafe, Hmm. Oh satu iya, Hard Rock tuh. di cafe apa yang di Blok M tuh. Hmm. Nama Oh iya kafenya iya lupa. apa gue lupa. Bar Iya. bar Tavern Bar kalau nggak Oh, salah Tavern Bar. Hmm. di Blok M. Dan apa Oh, depan Blok M Plaza. Iya, iya. uh, personelnya sebetulnya veteran-veteran musik juga. Mm-mm. Vokalisnya kan Andi Babas Bumerang ya. Iya, iya, iya. Basisnya ex itu dulu apa uh, Mas Didi apa bandnya dulu pernah di Oh Rocks. iya, oh ini di direct. Oh. Terus vokal sama drum. Vokalnya Andi Babas Oh, ini bagus juga. Bumerang. Terus apa Drummernya lagi? tuh Om Nafi. Napi. Terus gitarnya Om Sandi Nine Life. Oh, iya, sana. Dan itu udah tadi udah beberapa ya belum karena mungkin corona ya. Mungkin ada next lagi ntar ya tribut. Mudah-mudahan kalau Hmm. kalau ada ini ada kesempatan waktu dan Hmm. apa ada kafe yang bisa nanggepin ya, Iya. why not Hmm. gitu. Terus sama ini nih. Total berapa album sih Kiss ya? Kalau album studio ada 20, Hmm. album live ada 8. Hmm. Kalau album kompilasi tergantung negara mana, nggak kehitung kayaknya Oh iya. di Bejibun. total-total kompilasinya 20-an lebih kali ya. Yang maksudnya yang dari label di Yang resmi Kiss dari Merchandise. ya Hmm. kalian dari Kiss-nya aja sendiri, dari resmi Official. dari Hmm. Casablanca atau apa Mercury Universal ya, mungkin kompilasi sekitar 15-an lah.
Oh, itu yang bener-bener ya. Nah, Termasuk MTV Unplugged atau MTV Unplugged hitungannya live kalau gua. oh iya Nah, live. kalau kompilasi itu yang model-model kayak kemarin ada Kiss World, Oh iya. ada You Got the Best apa? You Wanted the Best, You Got the Best. Oh, ini lebih apal dia, Mas. Iyalah, harus apa? Apal, ngeri. ABZ-nya Kiss ya ini nih. Sama ini nih gue nanya nih, kebetulan gue dapet David Bowie nih, Uh, coret. Itu yang duluan siapa sih? Make Up, Alice Cooper, Bowie apa Kiss ya? Kiss agak belakangan. Oh. Bowie sama Alice Cooper itu lebih dulu. Mm. Jadi apa Tahun mungkin 60-an akhir mereka ya. kayaknya 70-an awal deh ya. 70 atau 71 gitu ya. Kiss kan Hmm, baru muncul 73, 70-an. tapi album pertamanya baru 74. Ya beda-beda setahun 2 tahun lah. Hmm. Ya, Kiss pun sangat mengakui di Make mana-mana Up ya. kalau mereka Hmm. terinspirasi salah satunya dari Alice Cooper Hmm. Ya, untuk ya. make up. Sebenarnya sih duluan Ria Jenaka loh mau Kiss. Ya Kok zaman Make Up 80-an. 80-an tahu. Sering bulat juga iya. Oh iya, ini nih saya mau nanya nih. Pernah nggak Nelwin apa tuh Zoom gitu atau video call atau sama personil Kiss kan udah ikut yang di dunia nih. Enggak pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Oh, Kalau nonton live streaming pernah. oleh Cuma streaming cuma iya. nggak personal gitu ya. Oh, belum pernah ngobrol gitu Nggak, ya? belum pernah. Oh iya, iya. Terus sama karena kegiatan corona ini komunitas juga pada berhenti semua ya? Ya sebelum corona juga jarang ada acara sih kalau Mm-mm, Kiss Army Indonesia ya. mm-mm. Kita paling berapa kali bikin acara dulu di Hard Rock Cafe 2 kali. Yang tadi band Yang tadi tribute ya. pernah sebelumnya juga ada gathering Hmm. pernah bikin di Tavern Pub itu juga Oh, telepon. yang di Blok M. Ya kalau di ngumpul-ngumpul di rumah beberapa kali juga gitu ya. Hmm. Ini kebanyakan yang paling tua gitarnya mana, Min? Kalau paling tua ini paling kanan nih, Oh ini. Ibanez Iceman. Hmm. Itu Paul Stanley itu ini gitar by the way yang desain Paul Stanley. Oh ini. Ibanez Hmm. Iceman. Jadi dia sudah pakai sejak tahun 77 tuh kalau lihat poster-poster Kiss lama yang Hmm. pakai makeup tahun-tahun 77 Love Gun Tour itu Oh. pakai gitar ini Ibanez Oh Iceman. iya. Nah, itu kalau apa tuh ujungnya gini kalau kayak Prince ya. Prince and Iya, the Revolution kan mirip-mirip. gitu. Cuma dia satu. Iya. Hmm. Oh itu tuh tahun. Buset. Iya. Ini banyak kan beli di Amerika semua. Apa di Em, mana? ada yang beli di Singapura, ada yang beli di Hmm. sini, ada yang Oh sini kolektor. MG kan Oh, distributor. oh ada MG ada. Ada, Kiss Neck tuh. ada. Hmm. Ini beli Oh, MG dua-duanya. oh ini. Heeh. Baru tahu gue. Iya. Iya. Mm-mm. Kebetulan ini chord ini kan buatan Indonesia. Oh iya, chord. Oh iya, oh iya, iya. Tapi dia udah itu izin nggak sih, Min? Oh izin, memang Izin. chord itu kan dipakai sama Gene Simmons buat buat official ininya mereka. Oh itu. Chord itu brand Korea, cuma Mhm. di pabriknya di Indonesia. Oh, oh gitu. Ya, Build-nya Indonesia ya. betul Indonesia. Hmm. Ini masih oke semua ya, nyala ya. Nggak ada yang rusak ya. Ini sama ini belum lama dipakai waktu acara Kiss Tribute. Ini Hmm. juga dipakai waktu Kiss Tribute. Oh ini, ini masih lancar semua suaranya apa? Masih, Hmm. masih. Ngeri. Ini kalau dilelang di eBay sama Discog berapa nih? Jangan lupa gue ya ntar. Oh ya, teman-teman juga kalau penggemar Kiss atau Queen bisa menghubungi Nelwin di mana tuh medsos? Ya, di Facebook ada, di Facebook. Instagram ada. Namanya saya Win. Pakai nama benar, nggak pakai alias-alias, pakai nama Mm-mm. Nelwin Adriansyah. IG. Di IG juga ada, Mm-mm. di Facebook ada. Twitter. Twitter ada tapi nggak terlalu aktif ya. Nggak Iya, pernah nge-tweet, iya. baca-baca doang. Banyak iya ngobrol ya. Terus ada YouTube gak? Atau apa? YouTube Channel? juga ada, akunnya sama Nelwin Adriansyah. Itu banyak video-video konser. Kiss ada, Queen ada, Def Leppard ada, Bon Jovi ada, banyak lah ada. Hmm. Ada ratusan band yang pernah gue tonton, Guns N' Mm-mm. Roses dan lain-lain. Itu ada mungkin total udah ada 300-an video gue upload di YouTube gua. 300. Oh, channelnya Nelwin sendiri. Nah, lumayan kok. Viewernya udah 4 juta lebih. Iya. Oh, karena dulu itu ya Konser. dunia. Ada nggak band Indonesia yang dimasukin? Yang pernah gue masukin band Indonesia itu God Bless. Hmm. Waktu dia konser di ini, di GKJ. Oh, GKJ. Nah, Gedung Kesenian Jakarta. ya. Terus apa lagi? Malah pernah sekali iseng nonton Java Jazz itu ada
What You Send Couple Company, gue Hmm. upload iseng Oh waktu iya. itu Hmm. di YouTube gue. Hmm. Cuma memang yang rame penontonnya sih kebanyakan ya band-band rock atau ini ya gitaris-gitaris. Hmm. Dari seluruh video yang ada di YouTube itu yang paling banyak penontonnya itu Hmm. Nuno. Oh, no. Nuno Bettencourt. Bettencourt Ekstrim. waktu dia datang ke Jakarta Generation X itu Hmm. Oh view-nya yang sekarang udah 1,2 juta. oh iya. Wah, hebat ngeri. Gue kalah nih. Podcast ini kalah sama dia. Ya cuma karena video gue itu kan konser orang semua ya nggak Hmm. bisa dimonetize. Oh iya. Amal aja amal. Oh iya. Ngeri. Tuh kalau yang di luar negeri izin juga nggak sama band-band luar? Wah yang lucu waktu gue malah ikut ini ikut Monsters of Rock Cruise. Gue Oh, pernah ikut juga sekali kan band yang main itu ada Rat, Mr. Big, Red. Slaughter, Britney Fox, Quiet Wih, Riot, ya Warren dan aktif lain-lain, semua tuh. band glam metal semua lah. Hmm. Itu karena gue hampir semua band nggak seluruh show sih, Hmm. mungkin 3-4 lagu gitu Hmm. ya, gue rekam. Itu banyak yang sama bandnya sendiri di share Oh iya. di di Facebook page mereka. Jadi kayak si siapa Babylon Eddie Oh, itu Babylon nge-share video Eddie. gue. Babylon Eddie itu Babylon After Dark. Babylon Eddie terus kemudian si siapa Britney Fox Oh, Breathing Fog. itu nge-share video gue juga di website mereka. Still Heart Oh, juga Still nge-share Heart. video gue. Yang tapi ada satu yang rada-rada ngeselin juga. Hmm. Itu Quiet Riot. Oh, kenapa? Waktu itu kan formasinya itu yang main itu di sana ada si siapa Frankie Frankie Banali Banali. masih hidup ya, Hmm. gitarisnya Alex Grossi, Hmm. vokalisnya G Zippel, basisnya Chuck Wright. Oh itu Kevin Dubro udah meninggal ya? Udah meninggal. Itu waktu gua upload kira-kira 2 minggu udah view-nya udah 10 ribuan kali. Hmm. Tahu-tahu di take down. Oh Ya, iya. dan yang melaporkan itu gitarisnya Quiet Riot, Alex Grossi. Lu kok aneh? Dia nggak mau kayaknya. Hmm. Mungkin dia terlihat jelek kali di video Oh. tersebut kali gue nggak tahu. Yang lain malah nge-share gitu ya. Kalau dia nge-take down. Oh. Lucu juga tuh. Iya. Ini kayak gitu-gitu bang Dan kadang. gue kena copyright strike gara-gara Oh itu. iya. Jadi gue akun YouTube gue sempat disuspend. Gue harus ikut kayak kursus online Oh iya. mengenai copyright, mana yang boleh, mana yang enggak. Gue mesti jawab pertanyaan gitu. Oh iya. Wow, kayak gitu. Itu pengalaman juga tuh pribadi untuk teman-teman yang apa main di YouTube kayak gitu kan. Terus ada kesan pesan nggak, Win, untuk penggemar musik terutama Indonesia nih? Ya kalau Kiss udah tahu dah, lu udah luar kepala nih yang Indonesia nih terutama. Ini walaupun koleksi banyak gini, dia nggak lupa Nelwin ini koleksi CD, kaset, vinil Indonesia juga ya? Ada. Ada tuh. Ya terus terang eh, meskipun kita tinggal di Indonesia gitu ya, koleksi rilisan-rilisan lama band-band dan artis Indonesia itu malah lebih sulit. Iya. Soalnya Eh, tuh PR tuh. Pertama banyak yang mungkin dulu dicetaknya nggak terlalu banyak gitu ya, dan kemudian mungkin apa kalaupun ada yang selamat atau tersisa sekarang harganya udah mahal banget. Kalau kaset-kasetnya kayak Dara Puspita, Oh iya. Aka, Sas gitu itu kadang-kadang udah nggak masuk akal Iya. harganya. Apa Lemon Trees dan lain-lain. Jadi eh, sempat mungkin 5 tahunan lalu ya ada label Bravo yang rajin merilis Oh kembali iya. kaset-kaset lama Indonesia dalam bentuk CD meskipun kualitas Kualitasnya. suaranya juga nggak begitu bagus tapi setidaknya buat kita tuh punya kesempatan gitu untuk mengumpulkan kembali musik-musik legendaris tahun 70-an, 80-an dari band dan musisi rock Indonesia Ya ya. kayak musika juga kan sempat Nah, nge-reissue banyak vinil. nah, ya itu cuma sayangnya kearsipan kita nggak bagus ya. Sekarang kalau kita mau ngecek gitu ya, God Bless album Cermin itu dirilis tanggal berapa sih? Rasanya nggak ada yang tahu gitu ya. Orang tuh nggak pernah mencatat Oh iya. rilis tanggal berapa gitu, apa berapa banyak terjual gitu-gitu di Indonesia nggak ada datanya. Mungkin sampai sekarang pun kalau tanggal rilis itu di kita kayak dianggap nggak penting gitu ya. Iya, bukan budaya. Iya, jadi kalau di luar negeri itu kan jauh-jauh hari udah ada daftarnya tuh tanggal segini mau rilis album apa dan itu selalu tercatat. Nah di kita itu mungkin perlu ya kalau menurut saya Dokumentasi kayak untuk gitu. dokumentasi kelengkapan data dan kemudian master juga infonya itu banyak
Udah album-album legendaris kita udah masternya hilang. sekarang nggak tahu di mana. Iya. Either hilang atau dulu ditiban-tiban aja sama Iya. produsernya gitu kan untuk menghemat biaya mastering, dia pakai master lama yang direkam ulang. Terus artisnya Nah, juga dokumentasi beberapa iya. banyak yang nyari ke pedagang juga Betul, sama betul. kolektor. Ya, Nah, ada beberapa teman dulu kan yang dulu teman-teman SMP atau SMA yang dulunya mereka penyanyi anak-anak gitu ya. iya. Kadang-kadang mereka kaget sendiri kalau gue fotoin nemu vinilnya di lapak Oh Blok iya. M gitu. Oh iya. Ini ada piringan hitam lo nih. Titip ya titip. Contohnya siapa? Gue sendiri belum punya gitu. Contohnya siapa, Win? Misalnya si Vin Isarianto Oh, itu pernah nitip sama gue gitu kan. terus apa lagi, Win? Dulu pernah sama apa? Kalau kenal Nico, Niko dia kan siapa? Nico yang foundernya grup hits 80s and 90s ya. Niko Krisna. Ya, Iya. Nico Krisna. Istrinya dia tuh kan ponakannya Chandra Darusman. Oh iya. Pernah gue foto vinilnya Chandra Darusman di lapaknya si siapa? Kan Oh, Kuculuk. Kucluk, di Oh lapaknya iya. Kucluk. Wah, dia langsung berangkat ke Ih, Blok M. oh dia. Dan sialnya Hmm, entah siapa, jadi gue potret dia hmm, langsung berangkat ke Blok M sampai setengah jam kemudian, hmm. 5 menit sebelumnya udah ada yang beli. Jadi Oh. mereka menduga gue bohongin dia. Gue udah capek-capek kesini kok nggak ada. Masa iya gue bohong? Akhirnya gue balik ketemu sama mereka, tanya Ari. Iya, saya nggak kenal tadi yang beli siapa gitu. Jadi mau Oh. dilacak orangnya siapapun nggak Oh. tahu deh. Iya. Oh, Chandra Rusman lumayan tuh, lumayan susah tuh. Caserio, Ya, Chandra. itu sebelum sebelum vinil-vinil Sandra dirilis ulang sama Musika ya, Hmm, sekitar mungkin tahun 2015 kali dulu. iya iya. Iya. Nah itu terutama tahun 40, 50, 60 itu vinil Indonesia emang nggak ada tahun. Nggak ada, nggak ada. Walaupun di belakang ada liner notes, Ya, nggak ada loh. kadang Tanggal apa? musisinya siapa, pencipta lagunya siapa pun nggak ditulis sama Ada, sekali. masih mending kadang-kadang ada. Kadang-kadang cuma judul aja, Iya, cuma judul. kadang Nah, malah yang tanggal komplit yang beli. biasanya Beli di sini itu. Beli kaset atau vinyl tuh ada tuh taruh sampai taruh iya. nutupin cover. Nah, itu mungkin dari bokap ya tadi bilang kan piringan hitam ya. Ya, cuma kalau bokap dulu banyak belinya piringan-piringan instrumental. Bokap tuh Hmm. senangnya. Sama lagu-lagu Minang. Oh Jadi iya. kalau bokap dulu nggak begitu senang rock. Oh. Senangnya lagu-lagu instrumental. Kalaupun ini model-model penyanyi apa Tom Jones Oh, gitu gitu-gitu, yang suaranya bagus-bagus. Frank Andy Sinatra, William. ya, ya Andy Williams. Andy. Oh, gitu ya, ya. Terus kalau nyokap seneng musik juga. Nyokap ya biasa-biasa aja, nggak bukan penikmat yang senang masang Mm-mm. CD apa. Oh iya. Kalau zaman dulu kaset piringan hitam itu enggak, itu Mm. bokap yang masang kaset Bokap sama aja piringan ya. itu bokap. Mm-mm. Tapi nyokap ya sering ikut nyanyi-nyanyi aja Nyanyi gitu. ya. Oh, iya. Oh, ya, lu punya adik berapa kakak? Win? Kakak dua, adik satu. Oh iya, kakak Kakak dua dua. itu cewek dua-duanya, adik cowok. Hmm, Alhamdulillah masih ada semua ya. Ada semua. Nyokap bokap ada ya? Nyokap bokap udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya? Udah. Ya, innalillahi. Yang penting semua kita sehat ya, Win ya. Insya Mm. Allah, amin. Terus sama tadi udah disebutin, ada nggak persyaratan khusus untuk ikut komunitas Kiss dan Queen ya? Ya syaratnya, Kan ikut kan ini termasuk pengurusnya nih. syaratnya punya akun Facebook gitu aja. Oh gitu aja tuh punya akun Facebook doang. Terus selain Facebook apa Win? Yang gede sih di Facebook ya. Oh, Sama kita kalau Queen Indo punya WhatsApp grupnya lumayan rame, tiap oh, tiap hari itu bisa ratusan message gitu ya. hmm. Bahkan kalau lagi rame bisa 1.000-an message lebih. Oh, iya. Kalau nggak sempat baca itu tahu-tahu udah banyak aja. Mas Nanang, Suryono itu ketuanya ya? Penasehat Oh Mas penasihat ketua Danang, siapa? gua sama Mas Riza itu penasehat. Kalau Hmm. ketuanya sekarang Tata. Oh Tata. Iya. Terus Udah ketua yang periode ketiga apa keempat sekarang ya. Udah beberapa banyak kali ganti pengurus. aktif ya Queen nih. Kalau Kiss ya ini nih nggak tergantikan. Pernah nggak ada orang bule atau luar negeri ngeliat koleksi Kiss lu nih? Ada dulu gitarisnya band tribute Kiss, Hmm? namanya Kiss Nation. Hmm. Dia tinggal di New York. Hmm. Dia memang keturunan Indonesia. Oh orang iya. Ya, Tapi tinggal di sana. dari kecil tinggal di sana. Dan dia bahasa Indonesianya pun nggak lancar dia gitu Hmm. kan.
main ke sini dia. Enggak lagi konser apa dia emang lagi Dia ke main di sini sini? waktu itu neneknya meninggal ya. Hmm. Neneknya dari pihak ibunya kalau nggak salah meninggal, dia pulang ke Indonesia, terus kontak gue ya, gue mau ke rumah lo mau lihat dia tanya. Terus kata dia apa? dia, Kesannya. dia bilang gue kira selama ini cuma gue keturunan Indonesia yang senang Kiss, dia bilang. Oh. Sebenarnya musisi banyak sih. Kalau disebutin ke sini, Ya. wah ngeri sama teman-teman gue yang terutama Toys ya. Nah, Toys ini paling tua yang semua koleksi Kiss paling tua mana? Selain poster itu tuh. Tapi ya kalau asli asli kalau yang asli. dikeluarinnya paling tua Megodolls yang 4 itu, yang Gene Simmonsnya nunduk, Oh yang itu gitu. itu Tuh produk lagi hormat tuh James Simon sama gue tuh. itu produk tahun 77 atau 78 ya. Hmm, Terus Lunchbox ini yang udah karatan-karatan mana? ini juga produk tahun 78 tuh. Mana tuh? Ini Ini. ah udah Oh. karatan tuh kan. Itu buatan tahun 78. Ini buatan tahun 78 nih karatan. Wah, di eBay boleh nih. Ini foto foto ya? Iya. Wih, ngeri men. Isinya ada gudeg, ada emping, makan Indonesia semua. Wih keren ya. Wah di eBay berapa nih? Ngeri. Iya. Ini under license langsung ya? Asli, Yes, asli. oh ya asli itu. Altcoin management biasanya. Apa? Altcoin management kalau Apa produk-produk tuh? tahun 70-an. Altcoin itu nama nama manajernya Kiss dulu, Bill Altcoin. Oh, oh tuh, gue baru tahu sendiri tuh. Teman-teman ada sendal juga. Ngeri. Sendalnya takut hilang tuh kalau pas lagi jembatan. Gambar Kiss. Ini apa? Sedih nggak tuh ntar misalnya tur udah nggak tur lagi tuh Kiss? Kalau feeling gue sih mereka mungkin nggak tur lagi dengan make up dan kostum ya, karena Karena capek udah udah old school terlalu ya. tua kan, dan kostum mereka itu berat itu. Iya, Gene Simmons sekarang umurnya udah 72 tahun, 72 ya. 72. Mick Kos Jagger-nya 78. iya, jadi ya tapi kan Mick Jagger kalau nyanyi cuma pakai Oh iya. kaos kutang Heeh. doang. Kalau Gene Simmons kan kostumnya berapa Oh kilo iya itu. berat ya. Jadi dugaan gue abis ini mereka kalaupun konser masih konser-konser akustik Hmm. gitu ya. Itu mungkin masih. Ya Tapi balik ke ini ya. dan tanpa Lick make it up up. gitu ya. Lick it up. Kalau kalau Animalize. dengan make up kayaknya udah sekarang apply make upnya udah susah, keriputnya udah banyak. Oh iya. Double. Itu paling tua siapa ya? Di grup. Paling tua kalau sekarang Gene Simmons. Kalau original Hmm. line up paling tua Peter Criss. Peter Oh. Criss itu kelahiran tahun 45, Gene Simmons kelahiran tahun 49. Jadi Hmm. sekarang umurnya udah 72. Hmm. Kalau Stanley? Paul Stanley tahun 52, Hmm. baru 69 tahun. Apa ya? Ngeri. Nah itu kalau ulang tahun gitu rame tuh ya Ya, di di, fanpage di, biasa lah ya. di fanpage, di Mm-mm. Facebook biasanya Mm-mm. ada acara. Dan itu apa? Kalau dari dunia selain Amerika, negara mana tuh paling banyak? Selain Amerika yang Hmm. fansnya paling banyak dan militan itu, kalau pengamatan gua antara Swedia Oh sama Swedia. Jepang. Oh Swedia Jepang. banyak Satu ya? lagi Australia. 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 Hmm. Jadi kalau kita di Kiss Cruise itu negara di luar Amerika yang Hmm. pesertanya paling banyak itu selalu dari itu. Swedia, Australia, eh, apa Jepang, satu lagi Brazil. Brazil Oh juga banyak. Brazil. Oh iya. Oh Rock in Rio ngeri ya. Pernah ya Rock in Rio ya? Pernah. Kiss berapa kali main di situ? Iya. Oh iya itu ikut yang dunia nggak? Selain ini itu adanya di WhatsApp selain Facebook. Oh ini resmi dari Kiss. Enggak maksud gue aktif gitu online yang di dunia maksudnya penggemar dunia grup Ya WhatsApp apa selain uh, Facebook. rasanya nggak ada kalau grup WhatsApp ya. Hmm. Tapi grup Facebook ada puluhan. Oh banyak ya. Ada puluhan. Iya kalau Facebook gue tahu tuh. Ya, IG juga ada ya banyak ya. IG juga banyak. Cuman hati-hati tuh kalau di IG banyak bikinan fans ya bukan yang Ya, asli. ya. Kalau di Facebook sama Ya, yang official ada, official apa website Kiss juga ada kan, hmm, kissonline.com. Tapi yang di FB kebanyakan bikinan fans. Ada official akun Kiss juga, tapi malah di situ nggak terlalu rame. oh, rame. Karena di situ kan satu arah ya, cuma dari Kissnya bikin Oh, oh. pengumuman, bikin posting. Bosen Fans ya. fans nggak bisa posting di situ. Iya, bosen ya. Iya. Hmm. Yang rame itu justru yang Promo dibikin-bikin men. fans. Iya bikin Iya. fans rame. Iya. Hmm.
Dan itu udah dunia di Sabang Merauke paling banyak Jakarta ya, Nah, mestinya ya, Indonesia. Jakarta, Bali paling ya, yang Mm-mm. banyak Jakarta penggemarnya. Bali. Mm-mm. Iya, Kiss. Oh ya, gue penasaran tuh. Kiss itu ada artinya sih. Kan katanya selebatan Kids Internasional. Nah, 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 nah. Ya itu mah di cocokologi aja, Oh, cocokologi. dicocok-cocokin. Kalau ceritanya Paul Stanley Gene Simmons sih nggak ada. Ya, jadi waktu itu Hmm. mereka sempat namanya kan awalnya dari band Wicked Lester ya. Wicked Lester. Terus kemudian sempat ganti nama, mau dibikin Rainbow nggak jadi. Hmm. Bahkan sempat ada usulan namanya Fuck gitu kan, tapi Hmm. nggak jadi juga. Hmm. Akhirnya ngobrol-ngobrol Paul Stanley ngusulin Kiss, ya semua setuju Hmm. secara aklamasi. Oh, Baru oh tuh kemudian Paul setelah Stanley. usulan Paul Stanley. Hmm. Tapi yang desain logonya double S dengan petir, mirip Hmm. petir itu Esfirelli yang bikin desainnya. Oh. Cuma ya setelah mereka ngetop ya Hmm. kemudian orang bikin-bikin lah kepanjangannya, Hmm. Kings in Saturn Service lah, Kids International Satanic Service. macam-macam sampai udah saking keselnya ada yang bilang keep it simple stupid gitu kan. Oh, oh, oh. Keep it in. Bos Jadi saya paling suka ini Kiss maknya Mami. ada lagi yang Maknya. begitu begitu sama Peter keluar ya, Oh Kiss is iya. Stanley and Simmons. Oh iya apa? Kiss? Kiss is Stanley and Oh Simmons. iya Stanley and Simon. Oh iya bener-bener. Oh iya keren tuh. Baru baru denger gue. Terus kalau rekaman vinyl komplit ya? Udah semua album. Kalau Sampai semua album solo-solonya nih teman-teman ya, nih pecahannya ada semua loh. ya. Gitarnya, drumnya, ada solo album mereka. Kalau album dalam artian setiap album resmi yang dirilis Mm, paling nggak ada ya satu versi. mm, Cuma kalau mau lengkap yang dari semua rilisan semua negara ya nggak mungkin mm, lengkap lah ya. mm, mm, Ya seperti tadi kan Kiss itu album studio ada 20, mm, album live-nya ada 8, mm, 28, album solonya ada 4, mm, sudah 32, album kompilasi mungkin ada 15, ada mm. 47. Wih, Gue punya apa kan? gue punya Ngeri. vinyl Kiss dan Family itu sekitar 300 biji. Mm, Jadi pasti ada yang double-double, ada mm. yang rilisan dari negara berbeda atau Iya, iya. remasternya. Ya, tapi itu jauh dari lengkap. Mm. Kalau mau dilengkapin itu totalnya tuh mungkin lebih dari 10.000 versi. Buset kok, Ya kalau 10.000 versi kok. tiap negara punya 48 gitu ya. Mm, Terus ada remastersnya, ada reissue-nya. mm. Udah Oh berapa? iya Udah benar. Iya, 150 benar. kali berapa negara di dunia yang Gila ngeluarin emang gitu ya. kan. Nggak Tapi akan habis. ada beberapa sempet ya. Sebenarnya itu Indonesia tuh surganya kaset kan. Ya, Itu sempet MTV Unplugged sempet rare. Masuk di IB sama Discog tuh sempet MTV mahal. Unplugged-nya Kiss. Oh ya, Sempet hilang dan itu yang cari Indonesia karena produksi paling bagus Vita. Mm. mungkin. Dan itu pernah kejadian orang bule yang ngomong, Andi kamu jual berapa nih? Hmm. Ada double berapapun saya beli kata dia. Oh iya orang Australia maksudnya. Australia. Dan ini nggak pernah saya lihat tuh anggota Kiss brewokan nih, yang asli, ya. Hmm. Terutama Paul Stanley sama Gene Simon. Kalau lagi lama nggak manggung sih banyak foto-foto mereka berewokan. Ada ya? Baik Paul Stanley, Gene Simmons pakai banyak. Oh iya. Cuma begitu mulai touring lagi ya pasti klimis Iya. lagi. Tapi nggak ada fotonya, ada ya? Kalau di foto yang poster-poster gitu jarang. Penasaran gue brewokan dia. Oh sama ini kalau bintang film Gene Simon ya. Ya, Gene Simmons Tahun udah main 80-an dia jadi beberapa teroris kali ya. main film ya. Wanted Dead or Alive, Tuh terus ada tahun lain. Never Too Young to Die, Oh, sama Runway yang sama Tom Selleck juga. oh Runway. Bukan ini ya, beranak dalam kubur. Kacau, kacau. Kan Kiss. Gene Simon gitu loh. Terus sama ini nih, kalau Paul Stanley belum pernah main film nih. Kalau main film dalam arti film yang nggak ada hubungan dengan Kiss, Hmm? nggak pernah. Tapi Hmm. kalau kan mereka pernah bikin film Detroit Rock City kan, Oh iya, ya iya. dia Kayak main di film Raymond itu. ya, Rock and Roll High School kalau Raymond. Ya, terus jadi apa cameo sebagai Paul Stanley dan Gene Simmons Hmm. itu berapa tahun lalu ada film Why Him. Oh, Why wait, Him. iya, iya, Itu Paul Stanley sama Gene Simmons main. Oh itu. Lumayan juga dia ada manggungnya, ada Oh, ngobrolnya, tapi ya tetap pakai make up. oh, Bukan berperan sebagai orang lain, iya. tapi berperan sebagai Kiss. Gitu. Hmm. Nggak ada poster ini Rock and Roll itu. Apa tadi? Detroit Rock Udah City. terakhir. Oh, nggak ada. Karena ada poster yang gedenya tuh. Ya, Mm-mm. Oh, jadi bintang film itu kalau si siapa?
Peter Criss sama Ace Frehley nggak ada belum film-film Australia pernah main film. film jadi bintang tamu di kayak film seri TV di Amerika, Hmm. jadi polisi Oh iya. cameo main cuma 2 menit gitu ya. Jangan tembakannya pakai gitar. Kayak di konser pakai api. Oh iya, kalau dulu emang di Indonesia itu tahun 80 kan banyak tribut tuh ini ya musik-musik barat ya. Yang bawain Kiss juga jarang dulu ya. Jarang, jarang. Satu Dulu dua. dulu eh, kalau satu lagu aja, Hmm. God Bless dulu sering bawain Heavens on Fire Oh iya, kalau konser iya, tahun 80-an tahun tuh lagunya. 80-an. Kalau konser-konser zaman mereka dulu masih tahun 84 85 waktu keyboardisnya Hmm. Dodo Zakaria, Hmm. itu tiap manggung kan bawain lagu-lagu barat mereka. Iya. Itu selalu bawain Heavens on Fire. Oh sama Autograph. Ya, Turn Iya. Up the Radio. Heeh. Dulu kan pernah konser juga yang duel Mid lawan Soneta di Oh iya di Ancol apa GBK, di mana? di Oh, GBK, IGPK. di GBK. Nah Hmm. itu gue nonton tuh bawain Hmm. Heavens on Fire. Oh iya. Opol. Terus sama ini nih, yang gue heran nih, dari sekian banyak karangan Paul Stanley sama Gene Simmons, ada satu lagu yang sangat berkesan waktu gue kecil, kalau sampai sekarang dengerin itu juga gila tuh. Padahal tuh karangan Peter Criss, band. Ah. Ya, kalau dengerin itu goosebump ya. Padahal kalau dipikir, ya itu personil yang nggak dianggap, tapi Iya, ngarang lagu keren gitu. iya. Ya Band. sebetulnya Beth itu lagu lamanya Peter Criss sebelum dia gabung Kiss. Oh apa Jadi bandnya dulu sih ya? Chelsea, Oh Chelsea. Chelsea. Jadi dia sebelum di Kiss itu Bukan klub bola ya, ini band. dia punya band namanya Chelsea. Ada temennya di band itu Stan Penridge namanya. Hmm. Berdua dia nulis lagu Beth itu tapi nggak sempat direkam. Hmm. Chelsea itu sempat rilis satu album tapi nggak ada lagu Beth di sana. Rencananya itu mau masuk di album kedua, tapi kemudian ya Peter gabung ke Kiss, Chelsea bubar, lagu itu dibawa sama Peter Criss Tapi ke ditulisnya karangan berdua. berdua. Oh, Tetap diakui oh itu. royalti terus dapat ya. Ya, jadi si Peter Criss dan Stan Penridge yang nulis. Itu ya kalau ya itu sesuatu yang saya pikir loh kok ini yang ditonjolin kan si Ya, gitar vokal ya ya. sama bass. Tapi Peter Criss sekali ada satu lagu ngeri gitu. Kiss itu mungkin kalau original line up-nya cukup unik karena semua membernya juga vokalis. Ace Iya. Frehley nyanyi, Oh Peter iya Criss iya. nyanyi, selain Gene Simmons dan Paul Stanley ya, dan masing-masing punya hits. Ah ini nih, ini nih. Ini bantal ini nih. Ini Nah, ini sebenarnya nih album solonya nih. gue nanya ini kan pakai nama Kiss ya. Ah, Tapi ini kok gambarnya sendiri-sendiri gitu. ya, jadi album-album solo ini dulu dirilis tahun 78. Oh. Ceritanya Kiss itu kan di puncak popularitas ya waktu itu. Lagi ngetop-ngetopnya semua album terjual platinum. Mulai friksi lah. Friksi. Merasa mereka kreativitasnya di band terlalu dibatasi dengan jenis musik yang sama. Mereka awalnya Peter Criss sama Ace Frehley bilang mau keluar. Manajernya bilang nggak usah keluar deh. Kalau mau lu cuma bikin musik yang beda, bikin solo album aja. Tapi biar apa fans nggak bingung ya, tetap pakai nama Kiss, tetap pakai makeup Kiss gitu ya. Jadi mereka bikin 4 solo album bersamaan, rilis pada hari yang sama meskipun musisinya beda-beda semua. Iya. Jadi di bandnya Paul Stanley, di albumnya Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley dan Peter Criss itu musisinya beda semua. Mereka menulis semua lagu, menyanyikan lead songs gitu ya, dan semuanya terjual platinum lagu ini gitu ya. iya, makanya Paling, aneh ya. paling laris albumnya Ace Frehley, dia juga ada satu single yang masuk top 10 New York Groove. Yang lainnya cuma mungkin top 20, top 30 gitu ya. Ace Frehley masuk di top 10. Sebenarnya kan bawain lagunya Rolling Stone tuh 2000 Man di album Dynasty. Ngeri. Dan ini lucu loh. Kenapa saya cerita tentang album dia dengan nama tetap Kiss, tapi ini sebenarnya solo ya mereka ya. Solo. Dan itu semua satu-satu album. Di situ ada lagu Bad juga nggak tuh? Peter Nggak Criss. ada. Oh, Bad tuh masuk di lagu Kiss ya. Di album Kiss yang Destroyer. Destroyer. Oh. Oh SMP 12 tuh geng Destroyer ya. Ada dulu ya. SMP 12 ya? Gue 13. Oh 13, musuh kita. Saya 12, 13. Selain musik lo olahraga seneng gak? Senang nontonnya. Seneng nonton tuh udah stick golf lo. Kalau itu mah ini tuntutan. Tuntutan kerjaan. Nggak begitu jago, nggak begitu bisa, tapi mau ya kadang-kadang harus.
Olahraga paling ini ya, ada sepeda tadi. Kalau sepeda lumayan rutin lah. Biasanya Sabtu Minggu sepedaan, Hmm, tapi gue nggak senang sepeda rame-rame. Kalau sepeda gue sendirian. oh, sendiri. Karena kalau rame-rame itu Banyak apa? ngobrol ya. Banyak berhentinya, banyak makannya, Oh. banyak ngobrol. Jadi kadang-kadang pergi 5 jam, 6 jam cuma dapat 20 kilo gitu kan. Segini. Buang-buang waktu gitu. Kalau jalan sendiri itu jalan 2 jam aja bisa dapat 30-40 kilo Oh. gitu kan. Tuh Arko sepeda jago. Berapa kilo kok? Berapa? 30-an lebih lah. Buset, ngeri. Gue kalau Dari jalan Cinere ke sendiri, Blok M loh. gue kalau jalan sendiri target gue sehari sekali jalan tuh minimal 30 lah, Wih, minimal. pernah nggak ke kantor naik sepeda, Win? Kalau ke kantor enggak karena ya keringetan gitu kan Hmm. agak repot gitu kan. Ya, mandi ya, Bang. Kalau dulu itu sering gue kalau dari kantor tuh malah jalan kaki. Dari mana? Kan Dari kantor sini? gue SCBD, Iya, deket. ke sini 3,5 kilo gitu. Iya. Kadang-kadang iseng aja jalan kaki, jogging dikit gitu ya. Hmm. Tapi kalau berangkat nggak berani, Hmm. keburu lecek ntar di kantor. Ih. Ini anak pertama kuliah ya, Win? Udah lulus, sudah Udah lulus ya? kerja. Oh iya, iya, oh iya, iya. Kalau yang kedua Nomor 2 masih kuliah. kuliah di mana, Win? Dua-duanya kedokteran, Trisakti. Oh, di Sakti. Ini UI juga ya? Iya, Wah, we are the yellow. Apa apa Win? Lulusannya ekonomi, studi ekonomi, bangunan. studi bangunan. Nah, terus apa kesan-kesan untuk pencinta Kiss dan untuk musik Indonesia nih, untuk terutama support musik Indonesia, cinta rilisan fisik Indonesia, apa aja nih, Win? Ya kalau untuk musik Indonesia sih pesannya Mm, buy original. by Jangan original. beli yang bajakan karena Mm, bajakan tidak akan memberikan income buat artisnya gitu ya. Dan wih, dan kalau bisa beli ya beli waktu masih dirilis sebagai album baru baik secara online mm, maupun secara fisik ya. Karena kalau mm. belinya sudah di pasar secondary, ini bukan berarti Oh iya teman-teman nih, pedagang nih, pedagang. kalau udah di pasar bekas ya artisnya udah gak dapat pendapatan lagi kan Oh iya, gitu karena udah rare. barang yang sama kan udah berputar gitu Mm, mereka hanya hanya dapat pemasukan biasanya dari jumlah yang mm. terjual Tapi emang dari sih baru. Indonesia tuh sayangnya ya, di luar yang maksudnya di luar yang menjadi apa yang laku ya. Sayang tuh ada beberapa band kayak indie gitu yang bagus. Limited. Ya, Ya kan? ya. Seharusnya itu diperjuangkan untuk dari Sabang Merauke kan banyak nih. Ya. Dan ya support band itu juga kan bukan hanya dengan dirilis bisa juga Mm, dengan merchandise. kita beli merchandise-nya, Mm, t-shirtnya mm, ataupun nonton konsernya gitu ya. iya. Apalagi zaman sekarang kan penjualan album itu udah nggak kayak dulu, Oh nggak iya. bisa banyak lagi ya. Iya, iya benar-benar. Banyak pendapatan artis itu dari live konser atau live streaming. Nah, Betul tuh. itu kita kalau bisa support di situ Mm, akan sangat banyak membantu musisi Indonesia. iya, iya. Terus kalau untuk penggemar Kiss apa nih pesannya? Karena ini kan paling freak nih, gue bilang gila nih. Ya, kalau ada fans Kiss yang belum bergabung di Hmm, Facebook group Kiss Army Indonesia gabung. Kiss Army Kalau Indonesia mau ya. ngobrol-ngobrol sama gua dengan beberapa teman lain juga di Hmm, situ, feel free anytime. Itu Uh, sama juga ya. Facebook ya. uh, IG ada nggak, Win? IG ada, Kiss Army Indonesia ada juga. Oh, gue yang IG belum. Kalau Ya, yang Facebook ada gue. ada. Itu beberapa komen ada orang bule. Iya, karena itu tadi, karena di Hmm, Kiss Army Indonesia nggak terlalu banyak dulu, hmm, yang orang Indonesia asli mungkin baru 300-an, hmm. akhirnya kita buka buat yang orang luar Indonesia, baru lumayan banyak tuh, sekarang udah 700-an membernya. Itu paling banyak mana? Amerika ya? Ada dari Amerika, dari Hmm. Eropa ya, ada juga dari Australia. Hmm. Ini bule beneran ya, bukan Bu Cherry, bule ngecat sendiri tuh bule beneran tuh. Bukan boleh jaksa, Bisa ngaca. Oh, udah 700-an kan, Win? sekitar segitu. Masih ya kurang ya. Mm-mm. Ini nih, gue terakhir nih. Sebenarnya tuh beda setahun ya sama Judas Priest ya. Ya, 7170 kan. ya Ini sekitar. tahun berapa nih? Kalau resmi berdirinya Desember 72, tapi mulai manggung-manggung 73, rilis album 74. Oh, apa nih? Oke, teman-teman semua, Nelwin. Oh ya, Facebook sama IG nama lengkap lagi, Win, biar inget. Facebooknya Nelwin Aldriansyah. Hmm. Kalau IG-nya sama juga Nelwin titik Aldriansyah. Nah, itu semua koleksinya ini ada ya, Kalau sebagian besar. di Facebook ada, kalau IG kadang-kadang aja. Oh, Facebook komplit ya. Ada album-album fotonya koleksi Kiss ada.
khusus yang gitar ada, foto sendiri ada, Ada beberapa vinyl, album lah. kaset. Ada beberapa album yang related ke Kiss, koleksi CD, koleksi kaset, koleksi vinyl, ini merchandise, Sama video konsernya ya? konser-konser. Oh iya. Terus Kalau video sama, konser di YouTube. kalau yang di Facebook? Facebook paling ada beberapa ini aja, beberapa dulu gue post cuplikan gitu ya. Tapi yang full lagunya ataupun video-videonya di YouTube. Tapi tadi lu cerita tadi ya? Ya YouTube kalau kita berharap aja nggak di take down sama labelnya atau artisnya. Gue dari sekian ratus video gue yang pernah di take down tuh kena 2 kali, sekali oleh Quiet Riot, Oh iya yang tadi. kedua sama Bryan Adams. Oh iya. Oh, Bryan Adams. Waktu konser di Jakarta. Oh iya, Win. Kita sudahin dulu, udah hampir 1 hour lebih ya. Wih, keren. Nah, ini teman-teman kalau mau bertanya boleh, tapi kalau WA private jangan katanya. Oke, teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keseribet karena banyak kiss nih. Waalaikumsalam. Sama support musik Indonesia, cinta rilis musik Indonesia. Jangan lupa jaga kesehatan selalu dan happy always. Bye-bye. Keren, seru, Win. Sini nggak di stop dulu. Oh iya.